Berbicara pariwisata, ada 4 hal pokok yang harus dipenuhi setiap destinasi pariwisata maupun pelaku pariwisata, di antaranya happiness, enjoyable, fun, dan comfortable. Selain itu, dalam mempersiapkan sebuah destinasi untuk mengembangkan Bali sebagai destinasi pariwisata, ada 4 prinsip dasar yang harus terpenuhi. Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, Iwayan Puspanegara, mengatakan 4 prinsip dasar tersebut diantaranya mengutamakan infrastruktur, security and safety, service, dan branding. Dengan 4 prinsip dasar tersebut, niscaya pariwisata Bali akan semakin berkembang, terlebih Bali memiliki keunggulan di bidang seni dan budaya. Pertanyaannya, apa yang harus kita persiapkan sebagai sebuah destinasi kalau kita ingin memang fokus mengembangkan Bali sebagai destinasi pariwisata, karena memang secara faktual kita melihat pendapatan asli daerah terutama di kabupaten kota yang mengembangkan kepariwisataan itu didominasi oleh hasil dari sektor pariwisata. Bahasa dasarnya bahwa negara-negara yang pariwisatanya sudah maju dan berkembang, mereka mengembangkan pariwisata atas dasar 4 prinsip dasar. 4 prinsip dasar itu terdiri dari yang pertama ada namanya infrastructure atau facility atau fasilitas. Ya, fasilitas kepariwisataan itu harus terbangun. Kalau tidak terbangun ya wisatawan tidak akan bisa masuk. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya security and safety. Jadi di daerah destinasi itu wajib memenuhi standar security and safety. Bila perlu 100 security and safety record. Jadi tidak ada kejadian kriminalitas karena ini hubungannya tadi aman, nyaman, damai dan fun gitu ya. Kemudian yang ketiga ada namanya service. Service itu wajib. Kalau pariwisata tanpa service ya bukan pariwisata, karena service ini adalah esensial di sektor pariwisata. Service itu kita terjemahkan sebagai bagian dari hospitality. Jadi bagaimana kita bisa menyelenggarakan kepariwisataan itu baik dari sisi sumber daya manusia, dari sisi alamnya, dan dari sisi semuanya termasuk stakeholder dan pemerintah. Kemudian yang keempat namanya branding. Jadi branding itu adalah bagaimana pariwisata dibangun dengan promosi. Jadi pariwisata tanpa promosi ya nonsens. Nah, gitu. Jadi dari 4 modal dasar ini kita di Bali kan memiliki kelebihan. Salah satu kelebihan kita adalah modal budaya dasar yang kita punya. Makanya pariwisata Bali dibanderol dengan peraturan daerah yang sudah pakemnya sesuai dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 bahwa konsep pariwisata Bali adalah pariwisata budaya yang dibuat peraturan daerahnya tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Nah, sekarang setelah kita bicara 4 prinsip dasar dalam mengembangkan kepariwisataan itu, situasinya sebenarnya kita ada dalam problem gitu ya. Kita ada dalam problem. Kenapa? Kalau kita tarik garis di tahun 1973, ketika pariwisata Bali mulai dinyatakan bertumbuh. Pada tahun 73 Bapak Gubernur Bali waktu itu Pak Profesor Dr. Ida Bagus Mantra telah memikirkan pariwisata Bali 10 bahkan 100 tahun ke depan. Dibuktikan beliau memanggil konsultan internasional untuk membangun pariwisata Bali namanya Sketo. Itu adalah salah satu badan pariwisata Perancis yang diminta untuk hadir di Bali membantu Bali karena Bali ini punya budaya, itu kesadaran beliau dan beliau tahu ini akan merupakan ancaman serius bagi civilization Bali dan budaya Bali. Akhirnya Sketo itu membuatlah rumusan tentang pariwisata Bali yang harus dipisahkan antara masyarakat dengan wisatawan. Dibuatlah konsep BTDC, Bali Tourism Development Corporation di Nusa Dua. Kemudian diperkuat lagi oleh konsultan tambahan. Selain Sketo ada namanya Pacific Consultant International. Itu yang membantu Sketo untuk merumuskan agar pariwisata tidak seperti di Kuta gitu sesungguhnya. Karena di Kuta terjadi mass tourism di mana turis berbaur dengan wisatawan yang akibatnya diperkirakan akan terjadi daya reduksi terhadap budaya kita terutama budaya Bali. Tetapi syukur di Kuta itu terjadi namanya resistensi. Jadi semakin hantaman itu semakin keras, masyarakat semakin resisten untuk melawannya.